Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi kita tentang fungsi komposisi dan fungsi invers. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita buka dulu dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada fungsi komposisi dan fungsi invers. Tapi dalam pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas dulu definisi dari fungsi dan operasi aljabar yang berada pada fungsi itu sendiri ya. Kita ketahui dulu ya, masuk pada apa definisi dari fungsi. Fungsi adalah yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Jadi kalau misalnya fungsi itu dia hanya wajib untuk memiliki satu pasangan, dia tidak bisa untuk melebihi dari satu pasangan. Kalau misalnya dia melebihi dari satu pasangan, itu dinamakan bukan sebagai fungsi, tetapi dinamakan sebagai relasi atau hubungan ya, yang sudah kalian pelajari waktu di kelas 10. Nah, sekarang kita akan sedikit mereview kembali yang berada, komponen-komponen yang berada di dalam fungsi itu sendiri. Asumsikan bahwa ini adalah fungsi A ya, dan ini dia adalah fungsi B. Kalau misalnya yang ini, yang fungsi A ini, perhatikan, yang fungsi A, ketika kita akan buatkan dia ya, kita akan buatnya misalnya fungsi A ke fungsi B ya, dia hanya wajib untuk memilih satu himpunan ya, dia hanya memilih satu pasangan. Misalnya dari A kita pasangkan ke 2. Baru yang dari B kita pasangkan ke 1. Dan dari C kita pasangkan ke ketiga. Inilah yang dinamakan sebagai fungsi. Karena kenapa? Pada daerah asal, mana yang dinamakan sebagai daerah asal ini? Yang A, ya, himpunan A dinamakan sebagai daerah A asal atau domain. Sedangkan yang B, yang ini dinamakan daerah kawan, yaitu yang kita akan pasangkan ya. Ini adalah daerah kawan atau dinamakan sebagai kodomain, nama lainnya ya. Nah, sedangkan kalau misalnya hasil dari pemasangan antara himpunan A dan himpunan B itu dinamakan sebagai range ya, range atau dinamakan sebagai daerah hasil. Yang merupakan daerah hasilnya itu yang mana? Ini yang tepat ada pasangannya 1, 2, dan 3 kan? Karena pada poin pada himpunan B 1, 2, dan 3 ini adalah yang dipasangkan. Sehingga mereka inilah yang dinamakan sebagai range atau daerah hasil ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya ditanya daerah asal ya, daerah asalnya itu dia adalah apa? Oh ini semua yang berada pada himpunan A. Daerah asalnya berarti ada A, B, dan C. Kalau ditanyakan mana daerah kawan atau yang dinamakan sebagai kodomain ya, daerah kawan ya, berarti nilainya sama dengan ini, semua yang berada pada himpunan B 1, 2, dan 3. Sedangkan kalau misalnya daerah hasil ya, daerah hasil yang kita pasangkan, hasil pemasangan dari himpunan A ke himpunan B, yaitu 1, 2, dan 3 juga ya, 1, 2, dan 3. Nah, itu adalah sedikit kita mereview perihal dari fungsi itu sendiri. Next, kita akan lanjut mengenai dari sifat-sifat fungsi. Ternyata di dalam fungsi itu dia ada 3 ya. Yang pertama dinamakan sebagai fungsi surjektif. Apa itu fungsi surjektif? Yaitu fungsi pada. Yang kedua adalah fungsi injektif atau fungsi satu-satu, dan yang terakhir adalah fungsi bijektif atau fungsi satu-satu dan pada. Nah, ini untuk yang materi ataupun sifat-sifat fungsi bisa adik-adik lihat di dalam modul yang sudah dibagikan ya. Next, kita akan masuk pada operasi aljabar pada fungsi ya. Nah, ini yang pokok menjadi pembahasan kita mengenai dari operasi aljabar pada fungsi. Kalau misalnya kita lihat pada operasi aljabar pada fungsi ini, dia ada penjumlahan, dia ada pengurangan, perkalian, dan dia ada pembagian ya. Dalam hal ini, misal F tambah GX, ketika kita akan jumlahkan dia akan menjadi Fx ditambahkan dengan FG. Begitupun juga dalam pengurangan ya. Jadi kalau misalnya dalam pengurangan Fx dikurangkan dengan Gx. Kalau dalam perkaliannya FGX berarti F
dikalikan dengan X ya, atau Fx-nya, baru kita buatnya kalikan dengan Gx. Dan untuk yang terakhir, kalau misalnya F per Gx, berarti ini adalah pembagian ya. Fx per Gx, di mana Gx-nya itu dia tidak bisa sama dengan 0. Untuk lebih memahami, kita akan masuk pada sebuah contoh. Diketahui Fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambahkan dengan 2x kurang 1 ya. Dan Gx sama dengan x tambah 2. Operasikan ke dalam bentuk aljabar. Sekarang kita akan buat dulu dia ke dalam poin 1 atau penjumlahan. Kan ada kalau misalnya penjumlahan, rumusnya adalah F tambah Gx ya sama dengan Fx ditambahkan dengan Gx ya. Hasilnya nilai dari Fx-nya berapa? Ini kan. Jadi nilai Fx-nya ini kita taruh yang di sini. Hasilnya adalah 2x pangkat 2 ditambahkan dengan 2x dikurangkan dengan 1 ya. Habis itu kita akan jumlahkan kan? Kan tandanya adalah tambah ya. Kita akan tambah ya. Tambahkan dengan nilai dari Gx. Nilai dari Gx-nya yang mana? Ini. X tambah 2, taruh sini, X tambah 2. Maka hasilnya sama dengan 2x pangkat 2 tambah 2x kurang 1. Berarti di sini, ingat, ini kan adalah 2x pangkat 2 kan cuma sendiri kan. Jadi dia hasilnya 2x pangkat 2. Selanjutnya adalah 2x ditambahkan dengan x. Hasilnya berapa? Minus 1 ditambahkan dengan 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah positif 1 atau nilainya 1 ya. Ini adalah hasil dari penjumlahan fungsi. Sekarang kita akan masuk pada poin yang kedua atau pengurangan. Cara penyelesaiannya dia sama, yang bedanya hanya pada tanda ya. F dikurangkan dengan Gx, maka hasilnya sama dengan Fx dikurangkan dengan Gx ya. Sama dengan yang tadi, tinggal kasih masukkan nilai yang dari Fx. Nilai dari Fx-nya berapa? 2x pangkat 2 ditambahkan dengan 2x dikurangkan dengan 1 ya. Kurang dengan x tambah 2. Sekarang kita akan buat 2x pangkat 2 dikurangkan dengan x. Ingat ya, kalau misalnya dalam bentuk perpangkatan yang bisa untuk kita jumlahkan atau kita kalikan, yang perlu untuk kita jumlahkan atau kita kurangkan apabila jumlah pangkatnya itu dia sama. Tapi kalau misalnya jumlah pangkatnya dia berbeda, maka kita tidak bisa untuk menjumlahkan ataupun mengurangkannya ya. Nilainya itu dia tetap. Sehingga kita peroleh di sini 2x pangkat 2. 2x dikurangkan dengan x, hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan x ya. Baru ini negatif 1 dikurangkan dengan 2. Ingat, negatif ini kan tandanya adalah positif 2 kan? Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Sehingga kita buat negatif 1 dikurangkan dengan 2 ya. Berarti negatif 1 kurang 2 hasilnya sama dengan negatif 3 ya. Ini dia adalah pengurangan. Sekarang kita akan coba ke perkalian ya. Untuk yang perkalian ya, misalnya Fg ya dikalikan dengan x, maka hasilnya Fx dikalikan dengan nilai Gx ya. Fx-nya itu dia sama dengan yang tadi ya, kita buat. Berarti 2x pangkat 2 ditambahkan dengan 2x dikurangkan 1. Terus kita kalikan dengan x tambah 2. Maka kita akan buat cara penyelesaiannya adalah 2x ya. Jadi semua nilai yang ada di sini dalam tanda kurung pertama kita akan kalikan dengan tanda kurung yang kedua ya. 2x pangkat 2 dikalikan dengan x, maka hasilnya 2x pangkat 3 ya. Baru 2x pangkat 2 dikalikan dengan 2. Artinya nilainya adalah 4x pangkat 2 ya. 2x pangkat 2 dikalikan dengan x, hasilnya adalah 2x pangkat 3. Baru 2x pangkat 2 dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 4x pangkat 2 ya. Selanjutnya yang nilai ini, 2x dikalikan dengan x. Hasilnya berapa? 2x kali x. 2x pangkat 2. 2x dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 4x ya. Yang terakhir yang nilai konstan
negatif 1 kali X adalah negatif X. Negatif 1 kali 2 hasilnya adalah negatif 2. Ketika hasilnya sudah dapat demikian, maka kita tinggal untuk menjabarkannya, ya. Lihat yang ini, tanda ini, yang pangkatnya 3, kan dia cuma sendiri kan? Nah, berarti itu kita turunkan, 2X pangkat 3. Baru lihat, untuk ini jumlah pangkatnya dia sama, berarti bisa untuk kita jumlahkan. 4X pangkat 2 tambah 2X pangkat 2, maka hasilnya adalah 6X pangkat 2. 4X dikurangkan dengan X, ya. 4X kurang X, maka hasilnya sama dengan berapa? 3X, ya. Tambahkan dengan 3X baru kurang 2. Insya Allah sampai sini paham ya untuk perkalian. Dan yang paling terakhir kita akan masuk pada pembagian, ya. Jadi kalau misalnya pembagiannya FGX, ya, maka hasilnya adalah Fx per GX, ya. Caranya nilai Fx-nya yang mana? Coba lihat nilai Fx-nya yang tadi ini kan. Kita buat 2X pangkat 2 ditambahkan dengan 2X kurang 1. Bahagiakan dengan nilai X. Nilai X-nya yang mana? X tambah 2. Taruh sini dia. X baru ditambahkan dengan 2. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dalam pembagian, karena nilainya 2X pangkat 2, kan dia tidak bisa untuk kita bagikan dengan nilai X-nya, ya. Coba deh lihat yang sini. 2X pangkat 2 ditambahkan dengan 2X dikurangkan dengan 1, baru dibahagiakan dengan X ditambahkan dengan 2, ya. Kalau misalnya kita lihat yang di sini misalnya 2X dikurangkan dengan X, ya. Coba kalian lihat. Maka karena di sini dia tidak bisa untuk kita selesaikan, maka dia cukup hanya sampai di sini, ya. 2X pangkat 2 ditambahkan dengan 2X kurang 1 per X ditambahkan dengan 2, ya. Jadi adik-adik, itulah tadi mengenai pembahasan yang sudah kita pelajari, ya, khususnya dalam fungsi komposisi dan fungsi inverse. Tapi dalam pembahasan ini kita perlu baru untuk menjelaskannya tentang fungsi, ya, dan operasi aljabar pada fungsi itu sendiri. Nah, pada operasi aljabar yang kita sudah pelajari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, ya. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian dulu untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.